Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kimia unsur golongan transisi periode 4. Unsur-unsur periode 4: 1. Kelipan unsur. 2. Sifat-sifat unsur. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur periode 4. Periode 4 pada tabel periodik: 19K, 20Ca, 21 Sc, 21 Ti, 23 V, 24 Cr, 25 Mn, 26 Fe, 27 Co, 28 Ni, 29 Cu, 30 Zn, 31 Ga, 32 Ge, 33 As, 34 Se, 35 Br, 36 Kr. 1. Kelimpahan unsur periode 4. Unsur logam transisi periode 4 terdapat di alam dalam bentuk mineralnya. Kedua, sifat-sifat fisika dan kimia unsur periode 4. Sifat fisika: sikap logam kecuali seng. Logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antara atom logam. Transisi ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital d. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi kristal dan golongan utama. Itulah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. Titik lele dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi karena ikatan antara atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik lele dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital d-nya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Sifat magnetik: paramagnetik, di mana atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital d-nya. Diamagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbital d-nya berpasangan. Ferromagnetik, yaitu kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Logam Sc, Ti, V, Cr, dan Mn bersifat paramagnetik, secara Cu dan Zn bersifat diamagnetik. Untuk Fe, Co, dan Ni bersifat ferromagnetik. Sifat fisika: jari-jari atom tidak seperti periode ketiga. Jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur dan kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak dan yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Ion berwarna: tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir saja menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dan mengabsorpsi sinar tampak. Pada golongan transisi
subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya sehingga elektronnya tereksitasi dengan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke dalam dasar. Misalnya Ti2+ berwarna ungu, Ti4+ tidak berwarna, CO2+ berwarna merah muda, CO3+ berwarna biru, dan lain sebagainya. Sifat kimia kereaktifan dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu derajat sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. 2FeS tambah 302G N2Fe 203S. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen 2SeS tambah 6H20. N3H2G tambah 2SCOH3A. Ketiga, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan. 1. Pembuatan. Proses pembuatan unsur-unsur periode 4 skandium Sc dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Titanium salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium teraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida memiliki hingga meninggalkan spon titanium. Spon ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Vanadium, prefonium, logam campuran dengan besi, dihasilkan dari reaksi 205 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu tera, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Proses pembuatan unsur-unsur periode 4. Krom. Logam krom dibuat menurut proses Gold SCHMIDT dengan jalan mereduksi Cr203 dengan logam aluminium. Reaksinya Cr203S tambah 2AiS N AI203S tambah 2CrS. Mangan
Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dengan karbon. Reaksinya MnO2 tambah Fe2O3 tambah HCN, Mn tambah Fe tambah 5CO. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur tungku. Proses yang terjadi pada pembuatan besi: bahan-bahan biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke dalam tungku. Dari puncak tanur, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Gas CO yang terjadi bereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi. Proses pembuatan unsur-unsur periode 4. Kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan dan akan timbul NaOCl, COOH 3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Nikel. Proses pembuatan nikel adalah melalui proses berikut: pengeringan di tanur pengering, kalsinasi dan reduksi di tanur, peleburan dan tanur listrik, pengkayaan di tanur pamurni, granulasi dan pengemasan. Tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalpirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu penggampungan, flotasi, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Seng. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida ZnS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. 2. Kegunaan dan dampak penggunanya. Dampak penggunaan: kromium asetat dapat menyebabkan keracunan, pemicu kanker. Tembaga, unsur dalam bentuk serbuk, mudah terbakar. CuCl2 dapat menyebabkan keracunan, memicu kanker. Besi, gas yang mengandung Fe2C2O4 dapat menyebabkan siderosis, penyakit paru-paru. Sekian unsur-unsur periode 4 yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.